Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Widiasya. Nah, tentu semuanya kalian udah baca deskripsi judul. Kalau kali ini aku akan bahas tentang. Nah, untuk kamu yang baru mampir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan bahas tentang permasalahan yang paling sering ditemuin oleh guru PAUD pada siswa gitu ya. Nah, jadi tentu untuk kalian gitu ya, para calon guru ataupun yang udah jadi guru, tentunya kalian akan mengalami beberapa masalah pada diri anak gitu ya. Nah, jadi di sini aku akan sebutin beberapa permasalahan yang paling sering sekali ditemui pada anak PAUD gitu ya. Nah, jadi untuk kalian yang nonton video ini bakal punya strategi dan trik apa ketika kalian punya permasalahan yang akan dihadapi yang akan saya bicarakan ini gitu ya. Jadi kalian udah tahu nih, udah punya persiapannya gitu. Nah, jadi yang pertama sekali adalah permasalahan pada anak PAUD yang paling sering ditemui dalam dirinya, yaitu adalah anak yang pemalu. Nah, jadi itu adalah yang pertama sekali. Nah, jadi di sini anak-anak tentunya, apalagi pada tahun ajaran baru, itu dominan sekali, banyak sekali anak-anak yang pemalu. Ini adalah masalah yang pertama. Nah, selain itu, yang kedua itu ada lagi anak yang tidak mau pisah dari orang tuanya. Nah, ini adalah permasalahan di awal sekali. Itu pasti kalian akan ketemu dengan anak yang tidak mau pisah dengan orang tuanya. Masalah bukan? Jelas ini adalah masalah bagi guru PAUD. Nah, jadi bagaimana caranya gitu ya? Nah, nantinya kamu tinggal mempersiapkan diri kamu agar anak mau nih biar pisah sama orang tuanya gitu ya. Disiapin trik dan caranya dan strateginya. Kemudian yang ketiga adalah anak yang suka usil gitu ya. Nah, dalam artian usilnya gimana gitu. Ini anak misalkan temennya ada hal baru nih, pensilnya ada corak apa yang dia apa, kemudian yang temennya apa, itu pasti diusilin sama anak gitu ya. Itu pasti, kalian pasti akan ketemu gitu ya. Nah, kemudian ketiga masalah ini adalah yang paling dominan nih. Yang pertama tadi pemalu, kemudian yang kedua anak tidak mau pisah dari orang tuanya, kemudian yang ketiga adalah anak yang suka usil gitu ya. Nah, kemudian yang keempat gitu ya. Yang keempat ini masih sama sih sepertinya sama anak yang pemalu tadi gitu. Yang keempat adalah masalahnya anak yang belum bisa mandiri untuk ke toilet sendiri. Nah, ini adalah masalahnya gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kebanyakan anak itu ya nggak mau sama gurunya, bahkan mereka bahkan sampai nahan, sampai pulang. Bahkan mohon maaf, guru PAUD pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya siswa itu ada yang mohon maaf BAB-nya kebablasan gitu ya, tahu-tahu udah keluar aja gitu. Akibat apa? Ya itu tadi dia nggak berani untuk berbicara gitu. Nah, jadi itulah tadi permasalahan-permasalahan yang paling sering muncul gitu ya, yang paling sering muncul di anak PAUD. Nah, kemudian ada lagi nih yang kelima. Yang kelima adalah kalian pasti ketemu sama anak yang belum bisa jelas dalam berbicara, dalam artian anak cedal gitu ya. Nah, ini adalah menjadi salah satu faktor yang menghambat kalian untuk mengajar nih. Kenapa? Karena anaknya susah diajak komunikasi gitu. Terus terang saya setiap tahun itu pasti ada mendapatkan murid yang belum bisa untuk berbicara dengan jelas. Akibatnya apa gitu? Ini faktor yang pertama adalah dari dalam keluarganya sendiri, dari ibunya, keluarganya, ayahnya yang membiasakan anak untuk berbicara tidak jelas gitu ya, sehingga inilah yang menjadi penghambat gitu ya ketika anak sekolah
ini menjadi penghambat nih karena anaknya tidak jelas dalam berbicara gitu ya. Kemudian apa yang akan diajarkan juga nanti susah, kemudian apa-apa nanti gurunya susah untuk mentranslate apa yang anak itu bicarakan, itu susah gitu. Tapi sebagai guru PAUD, Anda tentunya sudah tidak asing lagi dengan hal itu gitu. Mau nggak mau kalian harus mengerti akan hal tersebut gitu ya. Nah jadi itulah permasalahan-permasalahan yang paling umum terjadi gitu ya, yang paling sering ditemui oleh guru PAUD. Itu pasti ada dari hal tadi yang saya bicarakan tadi, itu pasti ada. Kemudian nah tadi ada pemalu ya gitu, kemudian yang selanjutnya tadi yang sudah saya jelaskan tadi, pasti itu akan berkaitan efeknya kemana-mana. Kalau dia pemalu, terus nanti dia akan mudah menangis gitu ya, anak gak akan bisa ngontrol emosinya sendiri gitu ya dengan benar gitu. Kemudian apalagi anak yang tadi yang saya bilang yang mohon maaf tadi, yang tadi BAB-nya sembarangan gitu, bukan sembarangan, anak itu udah nggak tahan lagi, kemudian dia nggak berani untuk berbicara, itulah akibatnya gitu. Kemudian ketika ini terjadi, yang ditakutkan adalah anak menjadi bulian teman-temannya yang lain gitu ya. Ini juga, nah jadi dari beberapa permasalahan tadi akan timbul kemungkinan menimbulkan masalah yang baru gitu ya. Nah untuk itu kenapa saya harus kasih tahu ini gitu ya. Jadi ketika nanti kalian menjadi guru ya, ketika kalian menghadapi hal ini, kalian udah siap mental nih, apa yang bakal kalian temuin, karakter seperti apa yang bakal kalian temuin pada diri anak, itu kalian udah siap gitu ya. Karena 30 anak dalam kelas itu akan ada 30 karakteristik yang akan kalian hadapi gitu ya. Nah jadi sebagai guru PAUD gitu ya, tentu harus siap gitu ya. Apapun yang akan kalian hadapi, apapun yang kalian temui, percayalah bahwa itu akan menjadi amal dan pahala kalian untuk nanti gitu ya. Jangan banyak ngeluh, jalani tugas kalian dengan ikhlas dan sabar gitu ya, karena ya itulah resikonya guru PAUD gitu ya. Nah jadi sekian dulu di video kali ini teman-teman. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh ketik di kolom komentar, nanti aku akan jawab di next video berikutnya. Sekian dulu di video kali ini, lebih dan kurang saya Widiasya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi teman-teman, untuk yang saya bilang tadi itu adalah sebagai patokan dan acuan. Nanti kalian akan lebih banyak ketemu berbagai macam karakteristik anak-anak. Jadi untuk kalian para calon guru PAUD ataupun guru PAUD harus siap. Dah.